to my YouTube channel Tiara Ayu Pratama. Di video ini kita akan membahas seputar kesehatan, pendidikan, kecantikan, kebersamaan, dan keseharian. Like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku akan jawab beberapa pertanyaan seputar reka medis. Jadi buat teman-teman nih yang udah kepo, yang udah lama banget kepo sama jurusan reka medis atau bahkan memiliki impian berprofesi sebagai pereka medis, teman-teman harus nonton video ini sampai akhir ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari Kak Areta Dea. Mohon maaf kakak, izin menyebutkan namanya ya. Jadi untuk pertanyaannya adalah, Kak, tes masuk reka medis apa aja ya Kak? Katanya gitu. Jadi di sini aku akan menjawab berdasarkan pengalaman aku, khususnya di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, karena aku merupakan mahasiswa semester 5 di sana. Jadi di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya itu ada 2 jalur masuk, yaitu Sipenmaru dan PMDP. Kalau tahun 2020 ini namanya bukan Sipenmaru, tapi Simama. Nah, Sipenmaru atau Simama ini merupakan jalur tes tulis. Jalur tes tulis itu jadi kita seleksi tulis yang terdiri dari pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. IPA-nya itu adalah kimia, fisika, kemudian juga ada biologi. Mohon maaf ya, ada kucing. Sini. Ini anak ini mau ikut ngambil video nih kayaknya. Oke, tunggu dulu ya. Oke, kita lanjut. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang kita ikuti kurang lebih sama kayak SBMPTN ya soal-soalnya, karena dulu aku belajar dari buku SBMPTN juga dan soal yang keluar itu gak jauh beda dari sana. Kemudian untuk sesi yang kedua itu PMDP. PMDP ini dari atau melalui jalur rapot. Jadi jalur rapot itu dari kita kelas 1 SMA semester 1 sampai kita kelas 3 SMA semester 2 gitu. Semester 1 sampai semester 6 berarti ya. Mohon maaf kalau salah. Jadi nanti untuk cara pendaftarannya itu kita bisa kepoin link Poltekkesnya itu sendiri. Kita bisa daftar sendiri, tapi secara umum teman-temanku yang ikut jalur PMDP itu didaftarkan atau dikolektif oleh guru BK di masing-masing sekolahnya, seperti itu. Jadi teman-teman yang mau masuk ke Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya nih, khususnya jurusan reka medis atau jurusan apapun, bisa teman-teman kepoin di IG Poltek atau bahkan di link web Poltek, nanti aku share juga linknya. Dan juga bisa dikomunikasikan dengan guru BK di sekolah masing-masing, supaya nanti untuk cara masuk dan proses masuknya itu bisa dibantu gitu. Jadi dipermudah juga. Maksud dipermudah di sini adalah dipermudah oleh guru BK di masing-masing sekolahnya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk informasi pun bisa karena di kolektif, jadi informasi itu ada di satu arah. Jadi enggak, oh ini cenah kata ini, kata itu gitu. Jadi gak gitu kan. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua ini dari Kalintang DC. Pertanyaannya adalah, Kak Tiara masuk ke Poltekkes Tasikmalaya lewat jalur PMDP atau Sipenmaru. Hal apa aja sih yang harus dipersiapkan? Jadi, aku masuk ke Poltekkes Tasikmalaya ini melalui jalur Sipenmaru, seperti jawaban aku di pertanyaan sebelumnya ya. Nah, hal apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, berhubung aku mengikuti jalur Sipenmaru, otomatis yang aku persiapkan adalah memperdalam mata pelajaran yang akan aku hadapi, seperti IPA, matematika, kemudian bahasa Indonesia juga, seperti itu. Nah, tapi untuk teman-teman yang bermaksud masuk ke Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya melalui jalur PMDP, teman-teman bisa mempersiapkan semua itu dari pertama kali teman-teman masuk ke SMA. Supaya apa? Supaya nilai rapot teman-teman itu bagus ya. Jadi peluang masuknya pun lebih besar, seperti itu. Pokoknya buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang nih melanjutkan pendidikan, harus tetap semangat dan pantang menyerah. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Nah, ini dari Kastri Ayu nih. Pertanyaannya adalah, Mbak mau tanya, Mbak
kuliah jurusan reka medis pakai seragam, kalau ya seragam apa aja. Jadi aku ini menggunakan seragam nih kuliahnya teman-teman. Seragamnya apa aja? Banyak banget seragam yang aku punya. Dari seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu beda-beda seragamnya gitu. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu, enggak. Hari Senin, Selasa itu aku pakai putih coklat. Rabu, Kamis itu aku pakai yang coklat-coklat. Jumat itu aku pakai yang putih ungu seperti itu. Tapi itu untuk jurusan reka medis ya. Untuk jurusan lainnya kita memiliki seragam yang berbeda. Jadi memiliki warna khas masing-masing seperti itu. Tapi untuk seragam ini gak berlaku di semua universitas jurusan reka medis, jadi itu hanya di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya aja. Jadi untuk kebijakan menggunakan seragam ini kembali ke universitas atau institusinya masing-masing seperti itu. Karena bisa jadi di jurusan reka medis Universitas A tidak menggunakan seragam, Universitas B menggunakan seragam. Jadi itu kembali ke kebijakan institusinya masing-masing seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Fadila Azhar. Pertanyaannya adalah, Kak izin bertanya, kalau kita basicnya dari SMA non kesehatan bakal lebih susah gak sih Kak gitu kan? Soalnya kan katanya harus belajar anatomi fisiologi, katanya gitu. Terima kasih ya, sama-sama. Oke, aku jawab ya. Jadi teman-teman nih yang dari SMK jangan berkecil hati karena teman-teman memiliki kesempatan besar untuk menjadi tenaga kesehatan gitu, untuk melanjutkan sekolah di perguruan tinggi yang berbasis kesehatan gitu. Nah, temanku sendiri nih, kakak tingkatku juga ada yang mereka itu dari SMK jurusan akuntansi dan mereka masuk kok ke Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya khususnya gitu. Nah, mengenai anatomi fisiologi ini teman-teman jangan khawatir. Karena apa? Karena di awal semester nanti kita akan memulai pelajarannya itu dari nol. Jadi gak ada yang membedakan gitu, oh aku dari SMK Akuntan nih, aku dari SMA IPA, aku dari SMA IPS misalnya kayak gitu. Gak ada perbedaannya gitu teman-teman. Karena ketika kita memulai pembelajaran baru, kita itu memulai pembelajaran anatomi dan lain sebagainya itu dari nol. Jadi semuanya sama gitu. Yang membedakan nantinya adalah apa ya, kerajinan seseorang. Maksud kerajinan seseorang itu kan bisa jadi nih, aku dari SMA IPA, temanku misalkan si A itu dari SMK akuntansi, bisa jadi lebih lebih kompeten temanku yang dari SMK akuntansi ini. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu lebih rajin membaca, lebih rajin belajar dibanding aku yang dari SMA jurusan IPA seperti itu. Jadi intinya kita harus tetap belajar gitu untuk memperdalam sebuah ilmu seperti itu. Jadi gak ada perbedaan ya, gak ada kayak lebih sulit dan lain sebagainya, enggak. Semuanya sama, oke? Yang membedakan itu adalah isi sendiri di kolom komentar, oke? Mohon maaf kalau ada jawaban aku yang salah ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kameli Dwi. Untuk Kameli Dwi ini dari segi jurusan reka medis cenderung ke arah biologi, fisika, atau kimia. Nah, untuk jurusan reka medis ini sendiri cenderung ke arah biologi. Kenapa biologi? Karena kita mempelajari tentang anatomi fisiologi yang tadi. Anatomi fisiologi itu seputar anggota tubuh manusia seperti alat gerak, kemudian organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Untuk kimia itu lebih ke jurusan farmasi ya kayaknya. Nah, kenapa sih kita mempelajari anatomi fisiologi atau kurang lebih mungkin yang dikenal dengan pelajaran biologi ya? Karena reka medis itu berkaitan dengan kodifikasi, dan dalam mengkode atau melakukan proses kodifikasi itu kita harus mengetahui anatomi fisiologinya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih nih, yuk masuk gitu kan. Ayo kita sama-sama menjadi pereka medis di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Kak Sofa Roshida. Pertanyaannya adalah, banyak praktikumnya enggak Mbak gitu kan. Nah, untuk di jurusan reka medis ini sendiri, aku praktikum sebanyak 5 kali. Karena kuliahku itu kan 6 semester karena diploma 3, jadi 6 semester. Jadi praktik klinik itu mulai dari semester 2, lanjut 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi terhitung 5 kali praktik klinik, seperti itu.
Nah, untuk di semester 2 itu kita praktik klinik 1. Aku dulu praktik klinik 1 di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang gitu, teman-teman. Di sana aku selama kurang lebih 3 minggu. Terus pas praktik klinik 2 ini aku di puskesmas di daerah Tasikmalaya. Kemudian untuk praktik klinik 3, berhubung kita sekarang ada di masa pandemi COVID-19, jadi untuk praktik klinik 3 kemarin aku menyelesaikannya secara online gitu. Kalau secara online gitu gimana sih cara menyelesaikannya? Jadi kita itu mengerjakan soal kasus yang diberikan oleh masing-masing dosen per mata kuliahnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin ada lagi gak ya pertanyaannya? Ternyata pertanyaannya itu masih ada dan belum aku jawab, karena pertanyaan yang belum aku jawab ini harus berdasarkan data, teman-teman. Jadi aku akan melanjutkan di video selanjutnya ya. Pokoknya stay tune atau apa ya. Ya pokoknya itu stay tune terus di YouTube channel aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.